Pemirsa, selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures. Kali ini kita akan melakukan review singkat dan test drive juga singkat untuk Mercedes-Benz GLE 200 AMG Line. Tapi sebelum kita lanjutkan, mohon pemirsa subscribe agar kami semakin bersemangat dalam melakukan review dan menghasilkan konten yang berkualitas. Pemirsa, ini adalah Mercedes-Benz entry level dengan harga 887 juta on the road di Jakarta. Jadi GLE 200 AMG Line ini termasuk harga yang termurah. Ada lagi yang lebih murah sebetulnya, Mercedes E-Class yang bentuknya hatchback. Itu harganya di bawah, tapi saya tidak tahu apakah Mercedes masih punya stok itu, masih menjual, karena dia sekarang sudah mulai mengeluarkan CLE dan E200 sedan yang lebih modern. Jadi secara desain, menurut saya cukup cantik ini GLE 200 AMG Line. Tidak ada yang berani bilang ini jelek. Ini cantik, hanya mungkin banyak chrome ya, yang barangkali yang tidak setuju. Saya sih tidak begitu masalah. Ini seperti biasa, knalpot 2, padahal ini hanya 1600 cc turbo mesinnya. Dengan power 156 horsepower dan torsi 250. Torsinya cukup bagus karena sudah keluar sejak putaran 1800. Ini seperti biasa dengan power backdoor ya, tailgate-nya pakai elektrik. Mobil yang jauh lebih murah pun sudah menggunakannya, dan Anda melihat ada ban serep di situ yang sebetulnya tidak perlu, tetapi Mercedes-Benz memberikan untuk mematuhi undang-undang karena harus ada ban serep. Mercedes-Benz ini menggunakan run flat tire sehingga Anda bisa tinggal saja di rumah supaya bisa digunakan untuk ruang bagasi. Ground clearance SUV Mercedes-Benz terkecil ini tidak buruk-buruk amat, yaitu 213 mm. Jadi cukup fleksibel untuk dipakai di jalan yang tidak harus selalu mulus. Ini pemirsa, kita perhatikan, saya punya ruang kepala cukup bagus, ruang lutut juga cukup bagus, meskipun mobil ini cukup mungil pemirsa. Dan saya coba di belakang, setelah saya setting jok depan untuk ukuran saya setinggi 168, perhatikan ini pemirsa, di ruang kepala juga masih bagus, dan di atas ini meskipun ada panoramic sunroof ya, masih ada sisa. Ruang lutut juga Anda perhatikan masih lumayan untuk tinggi saya, joknya itu untuk setelan saya, tapi kalau sendaranya menurut saya terlalu tegak, dan saya rasa saya tidak akan betah terlalu lama duduk di sini. Hampir lupa menyebutkan pemirsa, di row baris kedua juga tidak ada ventilasi AC. Baik pemirsa, ini kita langsung tes jalan saja, tes jalan singkat. Anda perhatikan itu di depan speedometer dan RPM-nya masih analog ya pemirsa. Kemudian tombol-tombol AC-nya juga masih analog, puter-puteran. Belum menggunakan climate control, jadi tidak tahu suhu berapa, tapi kita pakai feeling aja lah. Kalau kurang dingin kita dinginkan, terlalu dingin kita panaskan. Agak mengherankan untuk mobil seharga ini. Mobil premium seharga 800 juta lebih, tetapi Anda hanya mendapatkan itu. Dan di belakang juga tidak ada ventilasi AC. Jadi Anda perhatikan pemirsa, ini kita mencoba simulasi jalan jelek. Jadi ada dipasang beberapa speed bump, dan Anda lihat sendiri guncangannya pemirsa. Oh, sama sekali tidak ada nyamannya ini. Ya, sangat berguncang, sangat sakit perut saya tadi habis makan siang. Dan kita akan coba slalom test, tapi tidak speed katanya, tidak perlu kencang. Setirnya cukup nyaman, sangat ringan pemirsa. Memang feel-nya jadi kurang dapat ya, tapi oke lah, memudahkan. Dan body roll cukup terjaga karena memang suspensinya keras. Jadi dia untuk mengejar handling, tapi ini Mercedes bung, suspensinya keras, gimana dong? Jadi kurang nyaman buat saya. Dan itu ada perhatikan, seharusnya kita lewat yang seperti jembatan itu, tapi tidak diizinkan. Alasannya karena incoming angle-nya itu tidak memungkinkan. Jadi dikhawatirkan bumper depan bagian bawah mentok. Bukan ground clearance, karena ground clearance-nya cukup bagus. Tapi kalau kita jalan hati-hati, tidak terlalu ngebut, mungkin masih tidak masalah. Itu feeling saya pemirsa, karena ground clearance-nya cukup bagus. Dan Anda perhatikan itu speedometer, tadi saya sudah sebutkan, analog ya, dan speedometer dan RPM-nya
Kemudian head unitnya juga kecil, 7 inci. Memang kualitinya cukup bagus. Ini kita polisi tidur yang standar aja seperti itu rasanya pemirsa. Jadi ini sangat baik untuk informasi pemirsa Jakarta Creative Pictures bahwa suspensi mobil ini jangan Anda harapkan seperti Mercedes-Benz yang lain. Ini entry level dengan suspensi yang sangat keras di luar harapan saya ketika mengendarai Mercedes-Benz. Jadi kurang nyaman menurut saya. Jadi saya yakin ini mengejar handling, kita hanya punya kesempatan pendek ini, saya coba akselerasi, pemirsa Anda perhatikan RPM-nya akan naik gitu, saya genjot. Ya, saya mulai gas itu langsung naik terus jalur merahnya, tidak terlalu lama ya. Ya tarikannya lumayan karena memang 1600 cc turbo, jadi tenaganya 154 horsepower dengan torsi 250 Nm yang sudah keluar di RPM 1800-an sudah maksimum, sudah optimal torsinya, jadi sangat bagus, lebih baik daripada kompetitornya. Tapi terus terang ruangannya sempit, Anda perhatikan bahu saya dengan bahu penumpang di depan di kiri berdekatan, jadi bagi saya ini sangat sempit. Kalau begitu untuk siapa mobil ini? Tentunya ini untuk keluarga muda dengan 2 anak. Kalau anak Anda lebih dari 2 sudah pasti masalah. Dan kemudian apa kesimpulan dari hasil review ini? Apakah mobil ini tidak layak untuk direkomendasikan, atau layak untuk dipertimbangkan, atau langsung saja Anda beli? Menurut saya masih layak Anda pertimbangkan kalau Anda mengejar prestis ya, tetapi itu hak Anda. Kemudian Anda perhatikan ini panoramiknya, ini yang mendukung ya, jadi bagus. Saya suka sekali panoramik sunroofnya pemirsa. Saya pikir cukup sekian review singkat pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan. Tolong klik like kalau Anda suka, dan yang paling penting subscribe agar kami semakin bersemangat. Sampai jumpa, salam kreatif.